Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu maksud saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Virgo. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya zodiak Gemini akan kita bacakan, akan kita tarik untuk energinya.
Ya, kita lihat untuk asmara Gemini dulu di 3 hari ke depan. Gemini, asmara kalian kartu utama muncul Knight of Cup ya, itu ada prajurit naik kuda putih sedang membawa cup ya itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ini ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap ya, untuk energi zodiak Gemini tentang asmara di kartu utama kalian muncul Knight of Cup. Dimana di sini jelas bahwa zodiak Gemini ya, untuk hal asmara ini kelihatannya, kalau saya tangkap energinya, kelihatannya kalian itu sudah mempunyai pemikiran ke depan sobat, ataupun sudah mempunyai angan-angan ya, nanti seperti ini langkahnya ya, seperti ini yang saya tangkap. Jadi kalian sudah mempunyai pandangan ke depan dan sudah mempunyai apa yang harus kalian kerjakan, itu kalian sudah menata gitu loh. Agar apa? Karena saya menangkap di sini tujuan kalian agar asmara kalian itu berjalan stabil gitu loh. Entah secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara komunikasi, secara damai. Itu yang sedang kalian harapkan. Makanya di sini tertangkap jelas bahwa kalian itu menginginkan adanya suatu kebaikan, menginginkan adanya suatu kepositifan. Ini yang saya tangkap agar lebih stabil di faktor asmara. Gitu. Sebetulnya kalian sudah punya ini pemikiran ataupun gambaran ke depan seperti apa nantinya. Ya. Langkah-langkah apa yang harus kalian tempuh. Ini kelihatan sebetulnya kalian sudah ada gitu loh. Cuman di sini kenapa terkesan lambat untuk Gemini? Gitu. Untuk mewujudkan apa yang sedang kalian pikirkan, untuk melaksanakan apa yang sedang sudah kalian susun rapi. Ini kelihatannya lambat. Ini kenapa dengan Gemini? Gitu loh. Kalau bisa ketika mungkin kalian, intinya gini ya, Gemini ini kalau bisa ketika ingin adanya suatu perjalanan asmara itu baik, stabil ya, secara kebahagiaan, keharmonisan dan lain-lain. Ini kalau bisa ketika kalian mempunyai pemikiran, mempunyai langkah ke depan atau pandangan ke depan, apalagi kalian sudah menyusun rencana, yaitu segera cepat jalankan gitu. Intinya kalian praktekkan, jangan hanya sekedar dipikirkan, jangan hanya sekedar itu masih muncul di angan-angan. Kalau bisa ya segera sobat gitu. Jangan terkesan lamban di sini, karena saya menangkap ada suatu lamban di sini. Kalau untuk melangkah ke depan ini lamban. Kenapa? Maksud saya gini, ya bukan berarti mungkin ketika kalian mempunyai pemikiran ataupun mempunyai rencana ataupun mempunyai pandangan ke depan, bukan berarti kalian hari ini punya solusi ya. Ini contoh. Terus besok ataupun lusa langsung kalian jalan. Ya tidak seperti itu. Ketika saya mengatakan lamban itu, ya jangan cepat-cepat juga seperti itu gitu loh sobat. Gitu loh. Yang saya maksud lamban di sini ya mungkin hitungan bulan lah gitu loh. Jangan sampai terlalu lama di sini. Ya mungkin bisa saja 3 minggu ke depan ataupun 1 bulan ke depan ataupun 2 bulan ke depan itu segera realisasikan, segera jalankan apa yang sudah menjadi pemikiran kalian, apa yang sudah menjadi angan-angan kalian gitu loh. Susunan rencana tadi itu loh sobat, itu jalankan gitu loh. Ya jangan terkesan lamban. Lamban itu ya bisa dikatakan kalian, contoh mungkin ya, kalian memikirkannya itu hari ini, tapi nanti kalian jalankan katakanlah 5 bulan ke depan ataupun 7 bulan ke depan. Nah itu kan lamban namanya gitu loh ya, gitu loh. Nanti kalian banyak masalah juga nanti kalian gitu loh ya. Selak istilahnya itu bahasa Jawanya itu selak kedahuluan masalah gitu loh kalian. Nah, kalau bisa ya agak sedikit cepat gitu loh, karena di sini juga akan bagus ketika kalian sudah mempunyai ide, mempunyai langkah ke depan, tapi kalian jalankan dengan cepat. Insya Allah di sini bagus gitu loh. Nah, seperti itu sobat ya. Itu tadi ya, semoga bisa dipahami. Ketika saya mengatakan harus cepat, ya tidak besok ataupun lusa langsung kalian jalankan, ya tidak seperti itu ya. Pokoknya intinya kalian atur sendiri lah sobat gitu loh. Ya maksud saya itu jarak waktunya itu loh, kalian atur sendiri. Kan karena setiap masalah kan ya orangnya sendiri yang tahu. Contoh ya, biar lebih jelas. Ketika kalian mempunyai pemikiran untuk hari ini ya, gitu loh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkah ke depan agar lebih baik kan, intinya kan di situ. Nah, ketika kalian sudah mempunyai pemikiran hari ini, ya kapanlah kalian realisasikan, kapan kalian jalankan, kapan kalian praktekkan, itu saja. Intinya di situ. Insya Allah di sini akan menemukan langkah baik kok gitu loh. Karena di sini juga ada masalah, kalian sedikit ada masalah di sini.
Makanya saya tadi mengatakan harus cepat, jangan terlalu lambat. Ya jangan cepat-cepat juga, ya jangan terlalu lamban juga, terlalu lama juga, jangan seperti itu. Ya kalian atur sendiri sobat lah. Ya. Maksudnya itu tempo permainannya itu kalian atur sendiri. Seperti itu ya. Karena di sini kelihatannya kan bagus Asmara Gemini gitu loh. Apalagi kalian di sini ada Wheel of Fortune ya, di kartu konfirmnya. Ini perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Artinya apa? Artinya kalian di sini jangan khawatir lah. Mungkin masih dalam tahap minggu-minggu ini ya, kelihatannya kalian masih diliputi roda-roda keberuntungan seputar asmara. Contoh mungkin ketika kalian ada masalah itu nanti akan bisa fix, akan bisa deal ya, akan bisa damai lagi di sini. Itu kan sudah bagus. Karena apapun itu ya, roda keberuntungan ini kelihatannya berpihak sama kalian dalam hal kebahagiaan, dalam hal kepositifan. Ini kelihatannya kalian diuntungkan ya, apalagi mungkin yang jomblo ini untuk Gemini. Ya cobalah cari tahu ya, mungkin di sosmed ataupun media apapun itu ya. Itu. Ya siapa tahu kalian menemukan jodoh ataupun menemukan pasangan. Akan seperti itu karena di sini kelihatannya diuntungkan banget untuk Gemini di hari ke depan. Ya. Nanti akan saya deteksi ya. Mantap, Wheel of Fortune ya. Katanya kan ada rasa senang juga di sini. Untuk pekerjaan, di sini kartu utama kalian kenapa ini muncul Three of Swords ya? Itu ada 3 pedang menusuk hati. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi Gemini tentang pekerjaan di sini ada Three of Swords ya. Mungkin gini ya. Mungkin Gemini ini akan ada suatu sedikit halangan ataupun sedikit kendala di faktor pekerjaan. Ya. Bisa saja itu adanya suatu penggagalan ataupun orang-orang yang syirik ataupun orang-orang sentimen gitu loh. Dan orang-orang tersebut ya, orang toksik tersebut itu tidak mau tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau membuat kalian senang karena mungkin kalian akan bisa mencapai target, mengejar target ataupun mewujudkan harapan. Nah, dia ini tidak senang gitu loh. Harap berhati-hati gitu loh untuk Gemini. Gitu. Harus berhati-hati karena di sini mungkin akan timbulnya apa ya? Bisa saja PHP lah ataupun kalian dibohongi sehingga kalian akhirnya harus bersedih, harus kecewa tentang sebuah pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi intinya harap berhati-hati ya untuk Gemini di 3 hari ke depan kelihatannya akan ada sedikit problem atau masalah yang akan kalian hadapi. Yang jelas intinya di sini ada suatu kekecewaan gitu loh. Cuman kalian ya itu tadi tetap cuman kalian harus lebih waspada. Tapi di sini masih terbantukan oleh Queen of Pentacles gitu loh. Ya. Kartu konfirm kalian mengatakan masih terbantukan sama Queen of Pentacles. Artinya apa di sini? Ya itu tadi. Kalian harus lebih waspada ya. Gitu loh. Sembari kalian waspada, kalian harus apa ya? Harus adanya suatu pengontrolan di sini. Gitu. Harus adanya suatu pengontrolan di pekerjaan yang selama ini kalian jalankan. Jangan ceroboh. Intinya di situ. Karena saya menangkap di kartu Queen of Pentacles di sini kelihatannya kalian juga adanya suatu ya mungkin harapan ataupun renungan bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa adanya suatu kemakmuran, khususnya mencapai target lah, ataupun mengejar suatu harapan yang selama ini kalian impikan. Itu yang saya tangkap. Adanya suatu renungan dan pemikiran juga di sini. Intinya di sini kalian ingin adanya suatu hal yang terbaik lah untuk pekerjaan kalian. Ya mestinya ya minimal lah pencapaian target, ya minimal lah bisa mewujudkan harapan. Meskipun di sini masih belum menemukan keberhasilan ataupun kesuksesan secara naik grafiknya. Meskipun belum demikian, ya itu tadi minimal bisa sedikit mencapai target ataupun bisa sedikit mewujudkan harapan. Nah, seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Karena bagaimanapun di sini kelihatannya ya Gemini sedikit masih ada hambatan ya. Intinya di kartu utama ini di sini ketika kalian mencapai target terus ingin mewujudkan suatu harapan, kelihatannya di sini masih banyak liku-liku gitu loh. Masih banyak batu sandungan. Oke, lanjut dulu di keuangan. Di sini ada Three of Cup, ada 3 orang memegang cup semua ini. Dikonfirmasi sama kartu
Four of Pentacles ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini kelihatannya cukup bagus ya di 3 hari ke depan, gitu loh. Ini kelihatannya Gemini akan ada tanda-tanda juga didatangi sebuah kerezekian di sini. Artinya kalian di sini adanya suatu rasa gembira ya. Bisa saja itu luapan gembira kalian luapkan sama teman-teman kalian atau keluarga kalian. Bisa juga secara pribadi. Jadi kalian ini bersenang-senang sendiri. Bisa aja seperti itu. Yang jelas di sini adanya suatu kebahagiaan, ya, adanya suatu keceriaan. Karena saya menangkap juga di sini katanya akan ada suatu uang yang masuk juga, rezeki yang masuk untuk Gemini. Three of Cup. Cuman jangan lupa ya, mungkin ketika kalian mendapatkan rezeki, ya tidak ada salahnya kita saling berbagi juga. Nah, seperti itu ya. Karena di sini jelas energinya cukup baik, cukup positif. Terus juga konfirmasi sama kartu Four of Pentacles ada 4 koin. Artinya kalau saya menangkap sih artinya Gemini juga apa ya, terlihat di sini bisa dikatakan Gemini ini juga fokus di masalah keuangan juga gitu loh. Jadi kalian ini adanya suatu kefokusan, adanya suatu pengontrolan kalian kelihatannya. Mungkin kalian tidak mau ceroboh ya untuk bisa menggunakan keuangan kalian. Meskipun secara garis besar kalau saya menangkap energi kalian ya secara keuangan sih tidak terlalu zong ataupun tidak terlalu minus di sini kelihatannya Gemini. Cuman di sini di kartu konflik mengatakan Gemini ini kelihatannya berfokus, berkonsentrasi untuk menjaga keuangan. Hanya itu yang saya tangkap. Karena apa? Karena kalian tidak mau sedikit kesalahan gitu loh. Contoh, ada orang yang meminjam sama kalian, misalkan hutang sama kalian. Nah, kalian ini tidak mau adanya suatu resiko nantinya gitu loh. Nah, seperti itu. Kalian tidak mau gara-gara uang nanti bisa apa ya, bisa ada konflik entah sama orang, entah sama teman, entah sama sahabat, entah sama keluarga. Kalian tidak mau seperti itu. Ada juga yang seperti itu sih. Makanya saya tadi mengatakan ini Gemini ini energinya full ya, full power dalam arti terdeteksi kalian itu sedang menjaga masalah finansial, sedang menjaga masalah keuangan, jangan sampai ceroboh ataupun mungkin jangan sampai adanya suatu pengeluaran yang besar. Itu yang saya tangkap. Jadi kalian itu penuh konsentrasi juga di sini. Ya bagus juga sih. Ya, sekarang saya akan mencoba mendeteksi apakah ada non medis atau masih wajar ataupun masih medis di sini. Oke ya, inilah fakta yang terjadi ataupun fakta yang akan terjadi. Kalau masalah asmara di sini kelihatannya Gemini masih baik-baik saja ya. Gitu loh. Ya syukur alhamdulillah ya. Secara persentase terbesar ini yang mempunyai komunitas Gemini kelihatannya masih tetap aman, masih tetap stabil dan tidak ada hal-hal yang membuat kalian khawatir. Kelihatannya tidak ada. Istilahnya hal-hal yang mengkhawatirkan itu tidak ada di sini. Jadi yang ada mungkin ya masih dalam tahap stabil lah. Ya, masih dalam hal wajar ya, tidak ada konflik, tidak ada rasa memanas ya. Mungkin ketika kalian merasakan kok masih ada konflik ya berarti kalian sebagian kecil gitu loh. Tapi secara persentase ingat ya, secara persentase terbesar ini kelihatannya Gemini masih diuntungkan, masih aman lah seputar asmara. Itu tadi, ketika kalian masih mengalami apa goncangan di dalam faktor asmara, entah banyak masalah, entah konflik, entah situasi yang memanas itu kelihatannya sebagian kecil saja gitu loh. Sebagian kecil saja yang mempunyai zodiak Gemini. Kalau yang sebagian besar kelihatannya masih tetap aman di sini. Gitu. Nah, bagaimana caranya eh, bagaimana caranya untuk menemukan solusi bagi yang komunitas terkecil yang sedang bermasalah? Ya saran saya ya imbangi saja gitu loh. Imbangi saja apa permintaan pasangan kalian ketika mungkin kalian mampu dan tetap harus saling pengertian. Itu saja kuncinya. Ini untuk komunitas Gemini yang sebagian kecil ketika masih terdeteksi sebuah masalah. Karena saya menangkap di sini jelas ya secara terawangan sekali lagi fix ya sebagian komunitas terbesar ya sekitar 85% lah. Ini kelihatannya masih tetap stabil aman. Nah, seperti itu ya. Untuk di faktor pekerjaan ya. Inilah fakta yang terjadi ataupun fakta yang
akan terjadi buat kalian di pekerjaan. Di sini kelihatannya 50-50 ya. Biarpun kalian adanya suatu kartu yang kurang bagus di kartu utama, tapi kalian masih terbantukan di kartu Queen of Pentacles. Artinya ya bisa saja itu kebaikan, pencapaian target ya, minimal ya, pencapaian target ataupun pewujudan suatu harapan. Itu bisa kalian capai minimal. Yang 50% bisa kalian capai. Dan yang 50% lagi ya kelihatannya masih sulit gitu loh. Mungkin masih ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan agar bisa mencapai stabil lah minim di faktor pekerjaan. Saya rasa sudah jelas ya, Fik ya. Jadi fakta yang terjadi di pekerjaan 50-50. 50% kelihatannya kalian akan baik, akan diuntungkan. 50% kelihatannya masih banyak masalah dan masih kurang diuntungkan. Tergantung bagaimana reaksinya nanti kalian yang merasakan. Seperti itu ya. Kalau di faktor keuangan di sini kelihatannya kan bagus ya Gemini ya. Akan bagus ini. Kalau saya menangkap sih, ya alhamdulillah ya, tidak ada 50-50 di sini. Intinya full ya. Komunitas terbesar Gemini. Jadi tidak ada komunitas terbesar, tidak ada komunitas terkecil. Ini rata-rata persentase terbesar ya. Mungkin gini ya, mungkin 95% yang itu akan diuntungkan. Ya hanya sekedar kecil saja ya. Mungkin yang 5% saja yang kurang diuntungkan dalam hal kerezekian. Karena saya menangkap di sini akan adanya suatu rezeki juga gitu. Dalam arti ya mungkin secara secara tak terduga bisa saja menghampiri kalian, bisa saja secara terduga gitu loh. Jadi tak terduga bisa saja menghampiri kalian, secara terduga bisa saja menghampiri kalian. Intinya di situ sobat ya. Jadi lebih besar lah kalian masih diuntungkan lah, katakanlah seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat, apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapannya adalah doa. Jangan lupa untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini, yang jelas kalian tertembak di faktor pekerjaan ya. Harap berhati-hati Kak. Biarpun saya tadi mengatakan di faktor asmara ini masih ya katakanlah cukup aman lah, katakanlah seperti itu ya. Ini kelihatannya kalian juga tertembak ini, ada beberapa Gemini yang tertembak di faktor asmara, jadi mengalami kesulitan tentang seputar perjodohan ataupun mendapatkan suatu pasangan hidup yang baru. Di sini kelihatannya masih ada yang kesulitan di sini. Jadi kalian itu tertembak di faktor pekerjaan sama asmara, sebagian juga ada ya yang larinya di asmara, meskipun kali ini di hari ke depan kelihatannya cukup bagus. Makanya saya tadi mengatakan persentase terkecil ya kelihatannya ada suatu tembakan gitu loh. Harus dinetral. Kalau yang pekerjaan ini ya 50-50 gitu loh, harus ada suatu penetralan juga. Nah, seperti itu ya. Intinya ya tetap ketika mungkin pembacanya kurang baik, jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian sobat gitu loh. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu ya. Tetap pesan saya di akhir segmen, ketika kalian dihantam masalah dan itu banyak keganjilan, tidak bisa dilogikakan, jangan dipaksa untuk logika karena tidak akan nyambung, tidak akan ketemu. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan ketika memang banyak keganjilan? Ya kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya sobat. Nah kan seperti itu. Agar apa? Siapa tahu mereka memberi solusi ya. Akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa masuk. Nah, minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar itu akan menjadi ringan, menjadi kecil. Ketika kalian bisa sendiri, ya monggo silakan kalian netralkan sendiri. Mungkin kalian tahu doanya ataupun persyaratannya, tirakatnya, ya silakan dinetral sendiri tanpa mencari bantuan orang di bidangnya. Nah ini yang saya maksudkan, ketika kalian kebingungan ya, tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menetralkan, ya kan tidak ada salahnya juga kita ikhtiarkan, kita cari orang-orang di bidangnya, karena ikhtiar itu juga perlu sobat gitu loh. Karena ikhtiar itu juga perlu, sangat perlu sekali di dalam hidup ini. Ikhtiar itu kan namanya perjuangan. Ibaratnya kita kerja itu kan ikhtiar gitu loh. Kalau kita diam doa saja ya nggak ada hasilnya. Kan seperti itu. Karena jelas kan, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya, jadi nasib tidak mau berubah otomatis. Apalagi kita sendiri sudah mengetahui, menyadari ini memang nggak bagus, ini memang nggak wajar, tapi kita biarkan, ya itu akan bertambah parah. Karena sudah banyak
yang kejadian seperti itu. Sering saya mengatakan, yang konsultasi itu sudah banyak ketika sudah habis-habisan ya, mungkin secara materi ataupun apa sudah habis-habisan, rumah tangga kacau dan apa, baru nemu channel saya. Ibaratnya kan seperti itu, baru konsultasi sama saya. Nah, seperti itu. Ya, ibaratnya ya harus ada pembukaan aura lagi. Ya alhamdulillah sudah banyak juga yang saya buka auranya kan gitu. Ya mestinya ya harus bertahap ya. Karena kan kalau sudah mengakar ya, itu mesti apa ya, menemukan channel saya gitu loh. Mesti seperti itu rata-rata. Eee, konsul, akhirnya ya seperti itu mengakar gitu loh. Akhirnya ya memang butuh proses. Nah seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.